Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Bang Brewok di Kurang Tidur. Kali ini saya akan merangkum sebuah film ya, mungkin kalian udah pernah nonton film ini sebelumnya atau nonton spoilernya di konten spoiler teman-teman yang lain. Film ini berjudul Mad Max Fury Road tahun 2015. Salah satu tontonan saya waktu kuliah dulu, waktu masih botak, maba. Film ini memiliki rating 8,1 di IMDb, cukup tinggi. Nggak heran lah saya sampai berkali-kali nonton ulang. Pokoknya keren abis. Oke, kita intro dulu ya. Di awal film, kita diperlihatkan percakapan mengenai sebuah fenomena di mana suhu di bumi meningkat akibat perang termonuklir, sehingga menyebabkan seluruh tanaman serta air menjadi sangat sulit, serta menyebabkan seluruh manusia saling membunuh untuk mendapatkan bahan bakar. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok pria yang tengah makan bengkarung. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya jenis toke gitulah. Bernama Max, yang dulunya Max adalah seorang polisi. Max selalu mendapat bisikan dari seorang anak kecil yang selalu mendatanginya di pikirannya. Setelah selesai melahap bengkarung tadi, ia kemudian bergegas masuk ke dalam mobil usang, tapi cukup keren menurut saya. Sudah dipastikan mobil tersebut memiliki power yang tidak main-main. Yang kemudian, Max kemudian memacu gasnya menuruni gunung. Tak lama datanglah segerombolan tuyul dewasa mengejarnya dari belakang. Hingga Max pun terbalik dan ia berhasil tertangkap. Yang kemudian ia dibawa ke suatu tempat bernama Citadel, tempat di mana banyak makanan dan air di sana. Ternyata, Max dikejar untuk kemudian ditangkap dan dijadikan kantong darah bagi tuyul-tuyul tadi. Ia kemudian memberontak dan kabur. Saat akan naik ke ventilasi, tiba-tiba anak kecil tersebut datang lagi di hadapannya Max. Ia kemudian lari dan terus dibayangi oleh si anak kecil, hingga ia hampir terjatuh. Tidak sampai di situ, Max kemudian berusaha kabur dengan loncat, namun usahanya itu gagal, sehingga ia kembali tertangkap. Scene kemudian berlanjut ke seorang pengemudi Warwick bernama Furiosa dan para tuyul yang diketahui mereka dinamai War Boys. Mereka akan menuju suatu tempat bernama Gas Town untuk mengantarkan air dan bahan bakar. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria aneh yang sedang dilumuri bedak. Ia bernama Immortan Joe. Ia adalah pemimpin di Citadel tersebut yang kemudian dipasangkan beda mirip gear motor di pinggangnya. Tampak di bawah terdapat manusia aneh sedang menanti air darinya. Sebelum kepergian Furiosa, Immortan Joe kemudian memberikan sebuah pidatonya yang dimana ia menyebut dirinya adalah Tuhan dan penyelamat bagi mereka. Dengan teropong bolong sebelah, si kakek kemudian dapat melihat Immortan Joe memberikan air. Namun, ia hanya memberikan air itu sedikit. Dari raut wajah Furiosa, ia sepertinya tidak menyukai tindakan Immortan itu. Singkatnya, mereka pun berangkat dikawal dengan War Boys. Saat di pertengahan jalan, Furiosa kemudian membanting setirnya ke arah kiri. Pemimpin kelompok War Boys bernama Crew kemudian bertanya, "Bos, apakah kita akan ke Gas Town atau ke Bullet Farm?" Furiosa kemudian menjawab, "Kita akan ke timur." Kemudian tanpa curiga pemimpin tuyul itu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga ke arah depan. Kembali lagi kita diperlihatkan dan Immortan Joe tengah memeriksa susu-susu untuk calon anaknya, yang kemudian mendapatkan berita bahwa Furiosa menuju ke arah yang salah.
Ternyata Furiosa membawa selir-selir Immortan Joe bersamanya. Anjir, muka seseram itu kok banyak selirnya ya. Lanjut, ia kemudian mengirim anak buahnya untuk menyusul Furiosa dan persiapan pun dimulai. Dari sini saya pun dibuat terpukau di mana pokoknya keren banget lah. Saat akan berangkat, salah satu War Boys yang masih lemah karena kekurangan darah kemudian memaksa untuk ikut dalam misi. Pria itu bernama Nux, sang ahli mesin sekaligus driver handal. Ia kemudian memaksa untuk ikut dan membawa kantong darah yaitu Max bersamanya. Dengan diiringi musik rock, perburuan mereka pun dimulai. Saat melihat Suar, kru kemudian bertanya kepada Furiosa dan Furiosa mengatakan bahwa ini adalah pengkhianatan. Dan di sisi kanan, mereka kemudian diserang oleh kelompok lain bernama geng Musart karena mereka telah memasuki wilayah geng tersebut dan akan mengambil muatan yang mereka bawa. Disinilah kita melihat di mana beberapa dari pasukan War Boys termakan jebakan dari geng Musart. Akhirnya, Nux dan yang lainnya dapat menyusul Furiosa dari belakang dan bertarung dengan musuh yang mengejar mereka. Saat sedang baku hantam, sang penembak yaitu Morshop kemudian tertembak tepat di bagian wajahnya, yang kemudian ia memvilok mulutnya dan meledakkan dirinya dengan musuh. Tapi, bukannya sedih mereka malah menyorakinya, karena mereka percaya mati dalam misi perang mereka akan menuju surga yang disebut Valhalla. Dan benar saja, ternyata Furiosa membawa kabur istri-istri dari Immortan Joe. Tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian harus menghadapi ganasnya badai. Saat setelah masuk ke dalam badai, banyak dari War Boys yang harus mati dan meledak di tengah badai yang mengerikan itu. Melihat kematian dari teman-temannya, Nux kemudian semakin terpacu dan menambah kecepatan mobil hingga membocorkan tangki minyak untuk meledakkan dirinya. Melihat tindakan bodohnya itu, Max berusaha untuk menghentikannya. Saat api akan berhasil menyentuh minyak, Max kemudian berhasil meraihnya dan mobil mereka pun terpental. Setelah badai mereda, Max ternyata masih hidup dan berusaha melepaskan rantainya yang ada di wajahnya. Namun, usahanya gagal. Dari kejauhan ia kemudian melihat mobil Furiosa dan menghampirinya dengan membopong Nux. Max kemudian terkejut melihat para wanita bule dan salah satunya sedang bunting, serta sebuah aneh yang terpasang di bagian hartanya. Berbentuk gigi, kayaknya itu pengaman sih biar si otong lain nggak gangguin. Sempat terjadi pertikaian antara mereka yang akhirnya dimenangkan oleh Max dengan bantuan Nux. Mereka kemudian berdamai dan ternyata mereka sedang menuju tempat bernama Green Place, tempat yang diyakini sangat indah dan banyak sumber air, serta tanaman yang tumbuh subur di sana, yang dimana tempat itu adalah kampung halaman Furiosa dulu. Lanjut, mereka kemudian kembali dihadang oleh anak The Tracker untuk mengambil bahan bakar yang mereka bawa, sehingga pertempuran epik pun kembali terjadi. Seru banget. Lanjut, pengejaran mereka pun terhenti saat tangki minyak yang mereka bawa meledak, karena mereka hanya mengejar tangki tersebut. Tapi sayangnya salah satu istri dari Immortan Joe bernama Akhart harus tewas dilindas oleh mobil PUBG-nya sendiri, sehingga hal itu membuat Immortan Joe makin murka. Singkat cerita, malam pun tiba,
di mana Warwick mereka tersangkut di lumpur, yang mengharuskan mereka untuk turun dan berusaha mendereknya dengan bantuan Nux. Ditambah lagi mereka harus bergegas menjauh dari Joe dan kelompoknya. Furiosa kemudian berhasil menembak buta Ripsaw. Tidak sampai di situ, Ripsaw kemudian menyerang walaupun matanya sudah buta, yang kemudian ia harus tewas oleh Max. Max kemudian berhasil membawa beberapa peluru. Mereka kemudian berhasil lolos dan melintasi sebuah tempat yang penuh dengan lumpur dan burung gagak, sehingga hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Singkatnya mereka pun sampai di sebuah tempat yang dimana terdapat sebuah tower suited yang di atasnya seorang wanita yang tengah nangis dan minta tolong. Namun, Furiosa tahu bahwa itu adalah klannya, yaitu Swaddle Dog. Dan tak lama datanglah geng motor untuk menghampiri mereka. Waduh, turun kayak gitu nggak sakit kali ya? Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata mereka semua adalah lansia. Anjir, keren dong lansianya. Setelah lama berpisah, mereka pun saling berpelukan dan bertanya kabar. Hingga akhirnya Furiosa dengan penuh harap ingin cepat-cepat membawa teman-temannya ke Green Place, tempat yang dikatakan paling indah, di mana kehidupan sangat berkecukupan di sana. Namun, ia harus mengubur harapannya tersebut, karena ternyata tempat yang penuh gagak dan lumpur tadi adalah Green Place yang ia maksud. Para mothers kemudian menjelaskan bahwa tempat tersebut berubah seiring berubahnya suhu ekstrim di bumi, sehingga menyebabkan tanah menjadi sangat asam dan tanaman tidak bisa tumbuh lagi. Saat tidak ada lagi harapan, Furiosa kemudian menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya, Furiosa dan Many Mothers memutuskan untuk terus berjalan melintasi padang garam dan meninggalkan Warwick-nya di sana menggunakan sepeda motor, karena sangat tidak memungkinkan untuk membawa di tanah yang labil. Namun, Max menolak dan akan melakukan perjalanannya sendiri. Singkatnya pagi pun tiba, di mana ia kembali mendapatkan bisikan dari anak tersebut. Namun, kali ini ia marah kepada Max. Max kemudian bergegas menyusul Furiosa dan Many Mothers dan meminta mereka agar putar balik menuju Citadel. Max menjelaskan bahwa di depan sana mereka tidak akan menemukan apa-apa selain padang garam. Dan satu-satunya harapan mereka adalah Citadel, dan sudah tentu pasti kehidupan mereka terjamin di sana. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana di mana mereka akan berjalan melewati ngarai untuk sampai di Citadel. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan kelompok Immortan Joe sedang duduk santuy di mana si pemain gitar tengah boci dan si People Eater sedang perawatan kaki. Kemudian salah satu dari War Boys melihat mereka menuju ngarai. Mereka kemudian bergegas mengejar Max dan kawan-kawan. Di sini kita diperlihatkan lagi dengan kejar-kejaran epic yang pokoknya keren banget anjir. Max kemudian berhasil melumpuhkan People Eater. Furiosa kemudian naik ke mobil Immortan Joe dan singkatnya, Furiosa berhasil masuk dan melumpuhkan Joe dengan amat sangat sadis. Namun sayangnya, Nux harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Max dan yang lainnya dengan membalikan Warwick bersama dengan Rictus. Dan di akhir film, Furiosa yang menjadi pemimpin baru di Citadel dan Max yang kembali mengembara. Tamat. Oke, gimana nih guys filmnya? Menurut saya filmnya sangat bagus sekali dan saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai film ini.
Tidak heran rating film ini 8,1 di IMDb karena memang sangat bagus sekali dari segi pengambilan gambar dan action-action yang sangat memukau. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di video ini. Atau mungkin kalian merekomendasikan film lain untuk direview atau sekedar ngehujat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.